Baik, saya sudah merekod ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hormat Bapak Ibu semuanya. Nice meeting you. Ini adalah pertemuan ketiga atau keempat? Ketiga ya. Teman ketiga kah? Ketiga ya. Ya, tiba-tiba sudah ketiga. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di dua pertemuan sebelumnya nanti sudah bisa dipahami sehingga perkembangannya ke pertemuan ketiga dan selanjutnya sampai pertemuan ketujuh bisa didapat benang merahnya apa sih sosiologi pendidikan yang dikaitkan dengan psikologi pendidikan juga. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di 1 jam pertama kita brainstorming ya. Kita diskusi, kita memberi apa informasi dan kita kaitkan dengan topik apa yang kita lakukan. Bapak Ibu, hari ini saya belum kirim ke ketua kelas ya filenya, tapi tidak apa-apa, setelah ini saya akan kirim. Nah, hari ini kita berbicara tentang education, family and social function. Jadi kaitannya antara pendidikan, fungsi sosial dan fungsi keluarga. Kita belum bicara ini ya minggu lalu tentang perkembangan pendidikan ya, sosiologi dan perkembangan pendidikan, begitukah? Ya, baik. Hari ini kita bicara tentang itu, pendidikan yang dikaitkan dengan family function, fungsi keluarga dan fungsi sosial. Nah, saya ambil satu kasus begini. Kalau ada anak gagal nih di sekolah, udah deh kecenderungannya orang tua, habis sekolah begini sih, gurunya begini sih, nggak jelas kasih penugasannya, terus sekolah cuman minta uang aja mahal gitu, padahal nggak berdampak anak-anak saya. Atau pada saat liburan anak-anak saya tuh kembali lagi tuh bangun tidurnya siang, umpama ada yang di pesantren ya, di mukim udah dilatih. Tapi pas sampai liburan di rumah, kenapa sih kok bangun tidur aja susah banget gitu? Padahal kan di mukim juga disuruh bangun subuh, bangun apa gitu. Kecenderungannya ada seperti itu. Kecenderungan di mana orang tua cenderung untuk melihat itu kelemahan sekolah. Kok bisa nggak menghasilkan anak yang yang seperti yang diajarkan di sekolah? Itu kasus tuh ya, kita studi kasus ya. What do you think? Menurut Bapak Ibu gimana? Boleh katakan tepat, boleh katakan tidak tepat, atau Bapak Ibu punya perspektif berbeda dari itu? Silahkan. Ya, boleh mencoba Ibu. Silahkan Ibu Ita. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi mengenai permasalahan kenapa sih siswa atau terutama ini saya alami sendiri, Bu, ya. Ketika anak sekolah biasa atau dia mondok, tapi ketika pulang kok berbeda apa yang diajarkan di sekolah gitu. Memang sebetulnya setelah kita evaluasi gitu, oh ternyata mungkin ada beberapa komunikasi yang kurang baik gitu antara pihak sekolah dengan siswa atau komunikasi keterbukaan sekolah dengan orang tua. Ya, jadi saya mengalami kebetulan ini anak saya paling besar SMA. Ya, mondok, kebetulan mondok, kok beda ya. di, di mukim ketika pulang kok apa namanya kebiasaannya kok kadang nggak diterapkan gitu. Mungkin kalau ditanyakan ke pihak pondok kenapa ya, oh itu mungkin adaptasi Bu, katanya adaptasi. Oh adaptasi, sebetulnya mungkin ada beberapa hal yang tidak disampaikan ke kami, ke keluarga, mungkin itu ya. Jadi perlu pentingnya komunikasi transparan antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya, mungkin itu pendapat Betul. ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu Ita, pas banget ya Ibu mengalaminya langsung. Jadi empirik sebagai orang tua ya Bu ya di sini ya. Jadi seperti itulah gitu. Keluarga orang tua tuh
selalu melihat frame sekolah tuh sudah bisa membentuk dan harus berdampak juga ke rumah. Namun ternyata kok berbeda. Ternyata Ibu Ita tadi meng-highlight perlu ada sebuah komunikasi antara rumah dan sekolah gitu, supaya paham kenapa begini, kenapa begitu. Oke, kita highlight ya. Mungkin permasalahannya adalah komunikasi yang tidak optimal ya. Baik, kita tangkap satu highlightnya. Silahkan Bapak Ibu lain. Boleh. Boleh saya coba Bu? Baik, Boleh. Ibu Sujihana dulu ya. Bu Rizka setelah Bu Sujihana ya. Ya, terima kasih. Saya mau mencoba juga nih dok. Kalau menurut saya yang namanya kita beli pisang satu sisir, mungkin nggak semuanya mateng, tapi ada yang masih mentah atau kadang ada yang sudah busuk. Nah itu seperti juga kalau saya rasa penerapan tentang budaya yang ada di sekolah, kadang-kadang nggak semuanya bisa terserap ketika dibawa ke rumah. Dan memang ini juga sama-sama berita. Saya juga mengalami sama putra-putri saya yang sekarang itu kuliah di Semarang ya, di UNES dua-duanya kebetulan. Ketika mereka sampai di rumah itu kebanyakan tidurnya. Tetapi setelah saya tanya-tanya gitu. Jadi memang ternyata pada saat mereka itu tinggal di kos, mereka banyak mengerjakan tugas, banyak mengerjakan pekerjaan organisasi. Jadi memang mereka butuh pengalihan saat tidak mengerjakan rutinitas. Jadi memang mungkin sebagai orang tua kita juga harus bisa memahami perkembangan orang tua, perkembangan peserta didik ataupun anak-anak di rumah itu dikaitkan dengan apa ya, muatan kurikulum ataupun kegiatan yang mereka laksanakan di luar rumah begitu. Jadi memang harus kita perhatikan. Jadi tidak semata-mata menyalahkan sekolah atau apa, tapi juga kita merefleksikan diri di rumah juga seperti apa. Baik, terima kasih Ibu Tihana. Jadi highlightnya adalah capaian pembelajaran yang didapat oleh masing-masing siswa berbeda ya. Jadi capaian pembelajaran reseptivitas dari anak-anak dalam menangkap seluruh pembelajarannya maupun knowledge skill attitude-nya berbeda karena perbedaan kualitas mungkin ya gitu. Lalu ada juga Ibu yang kedua highlightnya berarti ya give them a break gitu ya, after being busy mungkin give them a break gitu, merefleksi dalam arti. Oke, itu highlight kedua. Kita dapat 3 highlight. Sebelum Pak Fahri, Bu Rizka silahkan. Baik Bu, saya setuju ya dengan Bu Suci dan Bu Ita. Mungkin kalau dari saya ini mungkin bisa bukan dari pendidikan itu bukan hanya dari sekolah mungkin ya, bukan mungkin tapi memang bukan dari sekolah saja, tetapi memang harus dibantu dalam keluarga, kemudian di lingkungan sekitar anaknya juga dengan siapa mereka bermain dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan di rumah, karena kebiasaan-kebiasaan di rumah atau pendidikan dan moral yang dibentuk di keluarga itu biasanya menjadi dasarnya dia. Jika memang sudah seperti itu, maka memang balik lagi kepada pendidikan yang ada di rumah, karena tidak sepenuhnya bisa diserahkan kepada pihak sekolah. Jadi kalau misalnya pun dari pihak sekolah dan orang tua sudah memaksimalkan mendidik mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang memang yang baik, moral yang baik, etika yang baik. Kalau misalnya mereka memang dasarnya berteman atau bergaul di dalam lingkungan sosial yang kurang baik, ya nanti anaknya juga bakal balik lagi seperti itu. Terima kasih Ibu Rizka. Oke, bertambah. Saya bisa, ada kata saya tidak salah, saya bisa menarik highlightnya begitu. Berarti rumah dan sekolah harus sepadan ya, harus menjadi partner gitu, sinergis bahasa kerennya gitu. Apa yang dilakukan di sekolah harus apa yang dilakukan di rumah gitu. Nanti kita cari tahu bagaimana caranya ya setelah ujuk-unjuk ide, ujuk-unjuk pendapat ini, brainstorming, curah pendapat ini. Silakan Pak Fahri.
Baik, hatur nuhun Ibu izin mencoba. Jadi saya memang sepertinya perlu menyepakati bahwa sekolah itu salah satu fungsinya adalah mendorong integrasi sosial gitu, di mana memang tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman bahwa setidaknya ada 3 pilar gitu dalam pendidikan gitu, di mana orang tua dan sekolah itu berada di posisi yang sejajar gitu dalam segitiga pilar itu untuk mendorong anak-anaknya bareng-bareng gitu. Artinya perlu juga gitu di awal itu ditanamkan bahwa sekolah itu bukan tempat penitipan gitu. Bahwa memang perlu ada sinergi pembentukan apa namanya perilaku yang linier gitu ya antara sekolah dan rumah gitu ya, sehingga perlu digunakan beberapa trik misalnya ketika awal pertemuan orang tua atau ada parent and school communication lewat buku atau lewat apa seperti itu, karena tidak hanya orang tua yang berpikir seperti itu, Bu. Kadang-kadang sekolah juga berpikir, loh kok ini anak-anak misalnya bahasanya jelek, padahal di sekolah diajarkan bagus, mungkin ke bawah dari rumah dan lain sebagainya. Ada aja konsep yang seperti itu gitu, sehingga memang perlu dibentuk integrasi sosial gitu ya, di mana akhirnya membentuk juga akhirnya identitas sosial mereka bahwa baik di rumah maupun di sekolah mereka sama gitu. Ada sebuah pembentukan perilaku yang sama gitu, Bu. Atur nuhun. Betul. Baik, terima kasih Pak Fahri. Saya bisa meng-highlight apa opini Pak Fahri adalah harus ada sebuah kesepahaman ya. Paham dulu, dan keluar tuh kata kunci dari Pak Fahri tadi, fungsi. Jadi pemahaman terhadap fungsi masing-masing. Ini keyword nih, fungsi. Fungsi dari keluarga, fungsi dari sekolah. Dan setelah sudah sepaham, biasanya sepakat ya. Kan ada MOU itu sepaham dan sepakat. Nah, nanti berarti kita lakukan seperti apa untuk mencapai kata kunci ini nantinya. Tadi kita sudah dapat tadi harus ada pemahaman, lalu ada keyword dari Ibu Sutiana, ada sebagai partner rumah dan sekolah. Ya. Dari Ibu Rizka juga seperti itu, harus berjalan bersama seiring sinergis. Tadi dari Ibu Ita memang ya keluarga juga harus memahami, gitu, ya. Tidak hanya menyalahkan sekolah saja. Baik, ada lagi sebelum kita membahasnya, koneksikan dengan fungsi masing-masing. Silakan. Ada yang melalui chat? Ada Bu Anissa, Bu. Peran pendidikan sebagai fungsi sosial dan fungsi keluarga. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat? Silakan. Izin Ibu. Ya, silakan Ibu Anissa. Tidak perlu izin, sudah disilahkan. Silakan Bu Anissa. Ya, menanggapi yang tadi, jawaban saya sih nggak jauh dari teman-teman yang lain. Ini hanya sekadar penguatan saja, di mana keluarga memiliki fungsi afektif, di mana fungsi keluarga secara afektif itu untuk memfasilitasi stabilisasi kepribadian orang dewasa, memenuhi kebutuhan psikologis anggota keluarga. Jadi, setinggi-tingginya pendidikan, basicnya adalah keluarga. Jadi, kalau bisa pendidikan itu kan basicnya di keluarga, sekolah itu fungsi sebagai penguatan. Kalaupun ada pendidikan lain yang didapatkan di sekolah, seharusnya keluarga juga mampu menguatkan pendidikan itu sendiri sehingga pendidikannya seimbang gitu. Kalau misalnya anak misalnya ya yang tadi dibicarakan, pulang dari pesantren tiba-tiba bangunnya, yaitu kebijakan keluarganya sendiri seperti apa gitu, Bu. Kalau misalnya udah bicara tentang sholat subuh, itu kan berarti keluarganya harus gitu, dibiasakan telat sedikit bangunkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk biarin deh di rumah istirahat misalnya, kalau misalnya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti nyapu apa segala macam, ya itu kan kembali lagi ke kebijakan keluarga. Jadi fungsi afektif dari keluarga itu dimaksimalkan Ibu supaya untuk mendorong pendidikan yang didapat dari luar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Anissa. Keren nih highlightnya. Ternyata keluarga itu sebagai pemula pemberi fungsi afektif. Sudah berat nih, sudah masuk ke afektif segala ada istilah-istilah tersebut.
Terima kasih Bu Anissa. Dapat ya, kita dapat satu lagi ya, highlightnya. Fungsi afektif itu ada di keluarga. Baik, Bu Pak Andri. Andri dari hand, Baik, Ibu. Izin Sokem lagi PPDB ini lagi ramai. Terkait betul kata Pak Fahri bahwa perlu ada integrasi perlakuan antara sekolah dan orang tua. Tapi sekarang ini saya perhatikan, apalagi di SMK Bu ya, SMK itu, dan SMK di Bogor itu wajar di Bogor, dan memang latar belakang itu bukan dari Bogor, akhirnya itu dianggap suatu ketidaksopanan seperti itu. Jadi memang harus ada apa namanya ya, kesalahan persepsi tentang budaya atau latar belakang anak juga sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri. Saya dapat yang terakhir itu berarti kita harus memahami individual performance-nya anak ya, individual quality and quantity-nya gitu. Jadi kita bisa menakar seperti apa nanti pendekatannya, lalu juga apa yang kita bisa beri ke anak, karena masing-masing anak punya different needs and interest, different quality, gitu kah ya? Gitu ya. Baik, semakin menarik, semakin kaya opininya. Ada lagi sebelum kita beranjak mengulas yang lain? Kak Kavi sudah siap untuk memberi pendapat Kak Kavi? Sepertinya saya setuju dengan teman-teman Bu. Belum ada pengalaman tentang keluarga sendiri. Tapi benar sih saya setuju sama teman-teman bahwa pendidikan itu harus sejalan dengan keluarganya juga. Tidak bisa terpisahkan. Intinya gitu aja sih. Ya, partner ya. Oke, Ibu izin boleh menambahkan lagi. silakan Pak Andri. Ini mungkin dialami juga oleh teman-teman di sekolah lain, Bu, bahwa sekarang itu kan ternyata perlakuan ke anak tidak seleluasa seperti dulu. Artinya ketika ada pelanggaran atau apa, kemudian juga guru menghukum tidak dengan seenaknya. Artinya, misal contoh aja, Bu, misalnya dicubit ataupun hanya dipukul jarinya, itu ketika pulang tidak ada penerimaan dari orang tua. Akhirnya jadi masalah yang besar seperti itu. Terkait dengan hamlah segala macam. Jadi kalau saya lihat juga pressing ke anak untuk bisa berdisiplin, berkarakter baik seperti itu ya kadang-kadang perlu perlakuan yang lumayan keras gitu Bu ya. Tapi sekarang ternyata mungkin sudah tidak zamannya. Nah, barangkali buat diskusi teman-teman juga untuk menghadapi hal-hal seperti itu, sebenarnya mungkin ada yang sudah bisa melakukan di sekolah. Mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, baik. Ternyata ada sebuah perubahan fenomena atau mungkin perubahan tuntutan atau mungkin perubahan peraturan yang terjadi di masyarakat ya, atau di peraturan dari negara, peraturan dari lingkungan sosial itu yang menyebabkan akhirnya kita berubah memperlakukan anak ya, karena sekarang sudah ada rambu-rambunya in terms of anak lah, in terms of social psychological approach-nya itu. Jadi ada yang harus kita rubah dalam memperlakukan anak. Itu highlight dari Pak Andri, gitu ya Pak Andri? Oke, baik. Bu. Saya ya, Pak Salim, apa kabar? Apakah siap Hadir, untuk memberi pendapat? Iya, terkait dengan apa yang tadi didiskusikan oleh teman-teman, terkhusus apa yang tadi disampaikan oleh Ibu di awal-awal ketika anak pulang ke rumah, kok sifatnya berbeda dengan apa yang diharapkan didapat dari sekolah gitu. Karena saya adalah salah satu aktivis di pesantren dan juga pernah mengalami pendidikan di pesantren, jadi sedikit berbagi saja. Karena ketika di rumah, ya apa yang dikatakan salah satu teman tadi,
Ketika di pesantren, ketika di sekolah kita banyak tuntutan, banyak tugas, banyak kesibukan. Sehingga ketika pulang ke rumah, ya kita ingin merefresh lagi, kita ingin mengembalikan tenaga lagi, mungkin itu tidak diharapkan apa orang tua. Tapi itu menjadi kebutuhan memang oleh seorang santri, oleh seorang siswa untuk healing lah bahasa anak zaman sekarang itu. Untuk healing lagi. Ya mungkin seperti itu Bu, sedikit dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Salim. Artinya adalah hak anak ya untuk mendapatkan break gitu. Apa istilahnya? Mendapatkan kesempatan untuk keluar dari rutinitas atau tuntutan. Namun kita nanti bisa lihat sebatas apa ya, diberikan healing tersebut ya. Kita bahas nanti. Terima kasih Pak Salim. Iya, ya, Ibu Punten Iya, menambahkan. silakan. Iya, Silakan gitu ya. ya. Saya sependapat dengan teman-teman, namun saya ingin menambahkan sedikit sinergi antara sekolah dan keluarga itu memang ya sangat penting. Tapi saya ingin menambahkan di sini yang berperan penting di dalam keluarga itu mungkin pengalaman pribadi saya, yakni seorang ibu. Ya, apalagi yang misalkan diam di rumah, ibu rumah tangga itu berperan penting ya, baik secara mental maupun psikologi. Nah, untuk pengalaman saya, seorang ibu, misalkan walaupun sesibuk apapun, saya misalkan mengingatkan anak, apa sih yang dipelajari, kemudian membantunya mengulang kembali, ya, baik hafalan, apalagi kan kalau di sekolah IT harus ada hafalan ya. Minimal saya menyempatkan waktu 10-15 menit sebelum anak ke sekolah atau sebelum tidur. Ya, mungkin itu dari saya, seorang ibu berperan penting di dalam pendidikan anak, terutama di dalam keluarga. Baik, Ya. terima kasih Bu Tia for the beautiful comment. Bu Tia highlightnya adalah ternyata ya peran ibu ada ya sebagai bagian dari keluarga. Lalu juga menjadi supporter sekolah ya dengan melakukan review di sekolah, apa yang dilakukan di sekolah direview di rumah, jadi supaya ada jembatan apa sih pemahaman ilmu pengalaman juga dari anak sehingga tidak lupa kalau di rumah karena sudah di bridging oleh orang tua gitu. Keren banget ya pendapatnya. Baik Bapak Ibu sudah semua ya. Pak Beben tak kayaknya lagi ada acara gitu tadi sudah izin ke saya. Beben ya sudah izin ke saya. Tidak apa-apa menyimak saja. Sudah semua ya kita dapat ternyata kaya sekali pendapatnya. Baik. Nah kita beranjak ke depan lagi. Dengan pertanyaan begini, anak lahir itu ada di rumah apa ada di sekolah sih? Itu pertanyaan pertama. Sehingga siapa yang mendidiknya dahulu? Ya, jadi anak lahirnya berada di rumah apa di sekolah gitu. Lalu pertanyaan kedua, siapa yang itu pertanyaan pertama karena anak lahirnya di rumah, ya berarti yang mendidiknya siapa dahulu? Pertanyaan kedua adalah apakah pendidikan itu hanya dapat di sekolah? Padahal Bapak Ibu, si ibu dan si bapak atau si kakak itu juga sudah mendapat pendidikan sebelum si anak itu lahir. Nah, sehingga sebenarnya bapak dan ibu itu kan berpendidikan ya. Gimana nih mengkoneksinya? Jadi apakah itu akhirnya menyebabkan keluarga dulu yang kasih pendidikan sebelum menuntut sekolah. Sehingga kita punya kesimpulan bahwa pendidikan bukan hanya di sekolah, dimulai dari rumah. Silakan berpendapat. Ada? Ya, coba. Ibu Maya Marisa. Wah, keren. Semangat semua sampai berebutan jawab. I love that. Oke, Ibu Anissa dulu ya. Setelah itu Bu Ita. Silakan Bu Anissa. Terima kasih Bu. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah anak lahir di sekolah atau di rumah? Lahirnya pertama di rumah dan berkembangnya di sekolah.
Jawabannya seperti itu. Di bidan, Bukan Bu. bukan di rumah sakit ya, Bu? Rumah sakit, maksudnya lahir itu, lahirnya di rumah sakit, Di tapi rumah. itunya mungkin pendidikannya Ya, kali ya. ada yang di rumah juga lahirnya. Ya ada sih yang di rumah juga Iya. sama barang ya Bu. Jadi dididiknya di sekolah gitu Bu, menurut Ibu Anissa? Berkembangnya Ibu. Oh, berkembangnya. Iya. Oke. Iya. Dididiknya di mana? Di awal-awal Basic tahun, di usia di 0 rumah bulan sampai sebelum dia masuk sudah prasekolah. belajar. Sekarang prasekolah ada yang 3 tahun udah Iya. langsung dikirim ke sekolah ya. Let's say 4 tahun lah rata-rata. Kasihan Ibu. Iya. Jadi dari 0,1 hari bulan, 0,1 jam, 0,1 menit Bu. Oh ya istilahnya 1 menit pas keluar gitu. Sampai usia 4 tahun di mana itu pendidikan? Oke. Nanti aja saya berkomentar nanti. Silakan Bapak Ibu. Biar Iya. Oke. Basically mau melanjutkan? mungkin lahir di sini maksudnya bentuk pendidikan kali ya Ibu ya. Ya. Untuk pertama pasti di rumah gitu kan, sampai usia ya mau masuk sekolah. Di sekolah itu adalah perkembangannya dan refleksi dari hasil pendidikan yang ada di rumah gitu. Baik. Terus yang kedua, apakah pendidikan hanya di sekolah? Sudah pasti tidak. Pendidikan itu di semua aspek, bukan hanya di sekolah, di media sosial, di lingkungan, tetangga, dan pasti lingkungan rumah juga gitu, di antara keluarga gitu. Baik, terima kasih sudah dilengkapi oleh Bu Anissa supaya nggak salah tangkap. Iya. Thank you Bu Anissa. Sama-sama Ibu. Ya, mencoba ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak di rumah ya. Tadi sampaikan Pak Hafi ada yang di rumah sakit, ada yang di bidan, tapi tetap di rumah. Ya. Terus mulai pendidikan yang utama itu dari rumah, dari seorang ibu, seorang ayah, ya. Kalau anak pertama ya mungkin dari ayah, ibu, keluarga, kakek, nenek mendapat pendidikan dari awal, diperkenalkan. Terus baru usia misalnya preschool, sekolah ya, itu berarti rumah kedua di sekolah. Dan tentu saja pendidikan tidak di sekolah saja, dan anak-anak pun berinteraksi sosial dengan lingkungannya, dengan keluarga, dengan masyarakat. Tentu saja anak-anak itu pendidikannya selain di sekolah, biasanya kalau pulang sekolah itu kan ikut kegiatan pengajian atau les, eskul. Kalau saya dibiasakan anak kalau pulang sekolah misalnya sorenya ada tambahan untuk les atau untuk mengajinya. Mungkin itu saja ya. Jadi pendidikan yang utama itu di rumah awalnya. Baru yang kedua di sekolah, interaksi menjadi satu kesatuan, bersinergi untuk membentuk karakter anak. Mungkin itu saja Bu. Baik, terima kasih Bu Ida. Ya, terima kasih ya. Jadi juga fungsi rumah sebagai pemberi pengetahuan pendidikan pertama kepada anak. Oke Bu Ida, ada lagi. Oh Pak Fahri sudah raising. Dan Bu Rizka sudah juga. Pak Fahri dulu ya Bu Rizka. Silahkan Pak Fahri. Baik, nuhun Bu. Mungkin bahkan kalau kita menarik lebih jauh mungkin ya, bahwa di beberapa konsep yang dipercaya melalui beberapa riset gitu ya, bahwa pendidikan itu justru mulai masuk ke dalam anak itu semenjak di kandungan gitu kan, seperti itu. Bahkan ketika ditiupkan ruh pada usia 4 bulan itu artinya memang perilaku-perilaku yang muncul dalam keluarga itu akan mempengaruhi janin gitu, seperti itu. Baik kesehatannya maupun segalanya gitu. Jadi artinya saya sepakat betul bahwa
pendidikan awal itu memang adanya di keluarga, bahwa ada beberapa peran yang akhirnya muncul di keluarga itu terkait bagaimana mengenalkan beberapa hal sebelum mereka mengenal dunia sekolah mereka gitu. Sebut saja misalnya seperti peran orang tua sebagai model gitu ya, bahwa mereka akhirnya cenderung untuk meniru dan belajar apa yang mereka lihat dari orang tua. Kemudian ada pembelajaran bahasa mungkin ya yang paling sering kelihatan gitu ya. Ada juga pembentukan atau pengembangan nilai dan etika gitu ya, dan semacam keterampilan sosial dan emosional, dan tidak kalah penting juga stimulasi kognitif di awal gitu, bagaimana orang tua mengenalkan atau menstimulus anak-anaknya ya beberapa hal gitu ya, mulai dari bentuk, angka, warna dan lain sebagainya, itu semuanya dari rumah dulu gitu. Kalau semuanya sudah ajak, saya pikir baru dinyatakan anaknya itu siap untuk tidak tidak dalam bahasa melimpahkan pendidikan ke sekolah, bukan lagi-lagi, tapi bersinergi dengan sekolah untuk mendapatkan wawasan baru, wawasan yang lebih luas dengan yang tidak dimiliki oleh keluarga begitu Bu, seperti itu. Mantap, mantap, makin kaya, lengkap itu, ada pendekatan knowledge, skill, attitude. Keren, Pak Fahri. Yuk kita perkaya lagi dengan pendapat Bu Rizka lagi. Silakan Bu Rizka. Ya, sebenarnya saya setuju ya dengan teman-teman yang lain. Ini mungkin hanya menguatkan saja. Memang keluarga itu bisa dibilang agen pertama yang memang memberikan yang diberikan kepada anak-anak bahkan sejak dalam kandungan seperti itu. Keluarga itu sebenarnya adalah yang pertama untuk mendidik anak, memberikan pengertian tentang norma-norma sosial, kemudian tentang bagaimana cara untuk berbahasa yang baik, kemudian melatih anak-anak untuk bisa berhitung atau untuk melatih anak-anak memiliki keterampilan lainnya sebelum ketika nanti anak sudah mencapai umur sekolah, anak akan melakukan yang namanya pendidikan formal. Jadi di sini sekolah ini adalah sebagai wadah atau pendidikan formal yang akan nantinya diberikan kepada anak untuk agar anak bisa belajar secara terstruktur dan dengan kurikulum yang memang sudah ditentukan. Jadi nanti anak bisa memperoleh pengetahuan yang lebih luas dalam keterampilan akademik, sosial, dan yang lainnya. Jadi untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan lebih yang diberikan oleh sekolah, yang sebenarnya pengetahuan dan kemampuan itu mungkin juga tidak bisa diberikan oleh keluarga, karena kan memang tidak semuanya mata pelajaran atau pengetahuan serta kemampuan yang diajarkan oleh sekolah pihak keluarga bisa. Jadi sebenarnya di sini balik lagi secara bersinergi juga, keluarga ada perannya, sekolah pun ada perannya. Kemudian ada juga di mungkin pembentukan karakter atau pembentukan di tempat yang lain, seperti di tempat les seperti kata teman-teman yang lain, atau di menggunakan teknologi karena sekarang itu juga berpengaruh ya. Jadi semuanya harus selaras. Jika misalnya salah satunya memang mengajarkan hal yang tidak baik, ya maka kesananya juga akan berpengaruh kepada perilaku anak itu, Bu. Oke, baik, dalam sekali analisisnya Bu Rizka. Kasih Bu Rizka. Udah kompleks tuh, berarti kalau keluarga memberikan pendidikan atau pengetahuan yang informal, kalau sekolah yang punya hak memberikan pendidikan yang formal karena terstruktur, ada kurikulumnya gitu ya, ada sistemnya, kurikulum lah terutama, sehingga luarannya berbentuk ijazah. Nah kalau di rumah kan nggak ada luarannya ya, bentuk pencapaian pembelajarannya nggak dijelaskan dengan sebuah sertifikat atau ijazah, namun tetap memberikan pendidikan informalnya. Baik, satu lagi dari Ibu Sutihana sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Ibu Suti. Terima kasih Bu. Kalau saya melihat
kalau lahir tadi sama pasti ya, tapi berikutnya ini masa prasekolah. Nah, biasanya memang kalau di kita itu ada nuclear family, ada extended family gitu ya, Bu ya. Kalau di nuclear family memang mungkin hanya terdiri dari orang tua dan anak. Jadi memang secara pendidikan dasar itu dari ayah ibunya. Tetapi memang kan yang namanya orang tua kita nggak punya sekolahan ya Bu ya. Nah itu biasanya kadang saya juga melihat antara ibu dan bapak aja menerapkan pola asuh yang berbeda sama anak. Dan mungkin itu basic dari masa kecil ketika dulu bapak ibunya itu dididik seperti apa. Nah makanya kan kayak di lingkungan kita ada yang oh ternyata dia sudah tidak punya ayah, sudah tidak punya ibu karena memang mereka divorce. Nah itu kita tidak bisa mengabaikan anak yang seperti itu juga ketika kita di sekolah begitu ya. Terus kemudian kalau yang extended family, nah ini mungkin banyak sekali keluarga yang ayah ibunya bekerja sehingga tanggung jawab mengajar putra-putrinya di rumah itu ada nenek, ada kakek, ada bibi, ada paman. Masih mending kalau misalnya keluarga kita. Tapi ada juga yang dititipkan oleh neni-neninya. Kemudian juga ada yang namanya apa namanya ya? eh, Daycare begitu ya. Nah, itu memang akan terbentuknya akan beda lagi ketika yang tadi sudah dibilang sama teman-teman sebelumnya begitu. Karena memang banyak sekali distraksinya. Jadi kalau misalnya kita akan mengharapkan sesuatu yang sangat bagus gitu dari rumah, itu kita perlu mengkaji ulang juga lebih jauh. Terus kadang saya suka mendengar istilah golden age gitu ya. Jadi teman-teman itu bukan teman-teman, jadi banyak dari kita memberikan semuanya anak-anak itu pada masa prasekolah gitu. Tapi seperti air yang kita tuangkan ke dalam gelas, kalau misalnya sudah penuh kan pasti akan luber. Jadi kadang-kadang saya ngerasa bahwa too much gitu loh kalau kita memberikan semuanya itu pada masa prasekolah. Jadi anak-anak yang harusnya bermain tapi sudah dibebani sama perilaku-perilaku pendidikan yang harusnya baru bisa mereka terima setelah usia yang cukup bagus untuk menerima pendidikan secara kognitif dan sebagainya. Seperti itu mungkin pandangan orang tua ya yang kadang-kadang kita ingin anak seperti apa, tetapi kita kurang melihat kondisi anak sendiri seperti apa. Oke. Terima kasih Bu Hana. Banyak sekali ada beberapa istilah. Bu Cici menyebutkan ada extended family, ada nuclear family, ada golden age, lalu ada overstimulation gitu ya Bu. Bu Cici Hana mengangkat 3 keyword di situ. Nah, itu apakah memang itu yang menyebabkan permasalahan yang kita angkat tadi? Baik, sudah tidak ada lagi? Kita bahas ya. Nah, tadi kan pertanyaannya dia lahir pasti di rumah ya, di dalam keluarga. Yang kita koneksikan ya, keyword-keyword dari teman-teman, dari Bapak Ibu semua kita langsung koneksikan. Berarti yang dahulu berada bersama anak adalah nuclear family ya, gitu ya, menurut Ibu keluarga inti begitu. Baik. Lalu selama masa itu berarti anak dididik oleh si nuclear family itu kan, keluarga inti. Nah, namun karena fungsi sosialnya dia hanya harus bekerja dan bermasyarakat dan sebagainya, akhirnya meninggalkan anak, akhirnya masuklah extended family tadi. Nah, pertanyaannya karena ada tadi permasalahannya karena ada extended family, akhirnya treatmentnya berbeda-beda gitu ke anak gitu kan, ada si nanny, ada caregiver di daycare, lalu ada nenek, kakek, atau mungkin tante dititipin ke tante atau dititipkan mungkin hanya sebatas asisten rumah tangga gitu ya. Nah, sehingga si anak mendapatkan treatment yang berbeda-beda dari latar orang-orang yang punya latar belakang pendidikan berbeda. Itu yang menyebabkan di awal-awal tumbuh dan kembang anak seperti apa dia akan menjadi karena perbedaan treatment tersebut. Baik, gimana kalau kita mundur selangkah dulu sebelum si anak lahir nih? Kan si bapak ibu udah berpendidikan ya, gitu ya Bapak Ibu ya, udah sekolah, ada yang SMA, ada yang sudah
ada yang S2, malah ada yang S3, malah dia sudah profesor gitu ya, si ibu dan si bapak ini. Berarti kan sebenarnya si ibu dan si bapak itu sudah mendapat pendidikannya, walaupun prodi-prodinya berbeda gitu. Namun kan sebenarnya fungsi pendidikan walaupun prodi ekonomi, prodi apalagi teknik, apalagi yang kesannya nggak keguruan gitu, kan juga ada fungsi-fungsi bagaimana penguatan kognitif itu harus dikembangkan, penguatan kemampuan, skill harus dikembangkan, dan terakhir harusnya juga dikuatkan pengembangan tadi afektifnya gitu. Jadi walaupun dia punya teori ilmu ekonomi, tapi paling tidak dia bisa dengan kemampuan membacanya, kemampuan literasinya. Si bapak ibu itu harus membaca ilmu-ilmu lain walaupun secara informal. Gitu. Diharapkan seperti itu. Nah, jadi bukan berarti saya mana bisa mendidik, saya lulusan ekonomi, saya lulusan teknik, kan ada ya yang berexcuse seperti itu, orang tua nggak pandai, saya psikologi pendidikan, orang saya orang akunting gitu. Namun kan dengan kemampuan yang dikembangkan di sekolah pada saat dulu mereka muda, yaitu kemampuan kognitifnya, mestinya yang dipelajari bukan hanya pelajaran bidang studinya saja, apalagi sekarang udah ada informasi di sosial, di media sosial, di masyarakat. Wah, udah adalah kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok arisan, kelompok apa lagi tuh. Ibu-ibu punya kelompok apa aja, Bu? Di masyarakat. Arisan 1, arisan 2 gitu ya, Bu. Arisan alumni SD, arisan alumni. Saya berpengalaman itu karena tiba-tiba diundang di WEC. Mbak, ikut arisan ini yuk, alumni SMP 96. Hayo, langsung diundang arisannya ini. Nah, mestinya kan kelompok-kelompok masyarakat itu juga memberikan dampak pendidikannya. Kayak gitu. Jadi ada kata diulas kembali, si anak yang lahir ini mestinya sudah siap untuk dididik oleh orang tua yang berpengalaman, berkemampuan, dan berperilaku positif, mestinya seperti itu. Nah, itulah fungsi pendidikan. Walaupun pendidikannya masih zaman saya angkatan 85, ya mestinya fungsi pendidikan itu berdampak pada saya sebagai lulusan tahun 85 dan kuliah S1, S2, S3, semacam itu. Jadi berarti ternyata highlightnya adalah pendidikan itu sendiri yang harus bermakna. Masalah pendidikannya ada di desa, ada di kota, dan berarti sistem pendidikan ternyata. Ya, kenapa anak yang tadi di apa di asrama pesantrennya rajin, tapi di rumah enggak? Oh, berarti orang tua tidak bisa mengembalikan fungsinya sebagai pendidik di rumah. Walaupun kita menghargai anak istirahat, give me a break gitu istilahnya, saya mau istirahat, wah ayo dong, jangan tuntut saya terus belajar, boleh, tapi ada hal-hal yang harus dipahami anak. Istirahat bukan berarti meninggalkan tanggung jawab intinya. Istirahat boleh, healing boleh, itu yang harus dibedakan pemahaman tersebut, dan itu butuh kemampuan berpikir dari orang tua untuk mengetahui bahwa what kind of healing yang bisa didapat oleh anak sewaktu libur di rumah atau berada di rumah setelah pulang dari sekolah. Sudah dapat? Sudah dapat highlightnya, Bapak Ibu? Oke, berarti sistem pendidikan ya, ternyata sistem pendidikan yang mempengaruhi Bapak Ibu di dalam keluarga inti itu, yang mempengaruhi Bapak Ibu, Mbak, kakek, nenek, caregiver dalam mendidik anak. Ada sanggahan atau ada tambahan untuk memperkaya? Silahkan. Ada? Tidak ada? Baik. Sudah hampir 1 jam ya. Kita brainstormingnya 1 jam. Setelah itu kita masuk ke sesi PowerPoint di mana ada teori-teori apakah apa yang kita bicarakan 1 jam ini connected atau tidak dengan teori-teori yang ada. Gitu. Oke. Ada yang mau bisa menyimpulkan di sesi pertama ini dengan sebuah analisis? Silakan.
Ini langsung dapat A nih kalau bisa merangkum. Kan OB, outcome based learning. Jadi kelas berakhir udah kelihatan outcome-nya. Silakan Bapak Ibu. Ada Pak Fahri? Menyimpulkan, padahal tadi Pak Fahri juga udah kesimpulannya udah panjang, tapi nggak apa-apa, kesimpulan kan pendek aja. Iya, izin mencoba Ibu. Jadi pada dasarnya bagaimanapun lagi-lagi saya kuatkan bahwa fungsi utama pendidikan itu terletak di orang tua sebetulnya, bukan di sekolah gitu ya. Dalam arti orang tua akhirnya perlu mencari dukungan dan kolaborasi dalam menyukseskan pendidikan anak-anaknya melalui extended yang lain gitu ya. Salah satunya adalah sekolah gitu. Jadi sehingga bagaimana menguatkan peran orang tua itu jauh lebih penting Bu sebetulnya ya, agar bagaimana orang tua itu bisa melibatkan terlibat dan melibatkan diri gitu dalam pendidikan seperti itu. Contoh-contoh kasus misalnya banyak sebetulnya di sekolah pun ada grup WhatsApp tapi orang tuanya hanya read saja gitu. Jarang yang share anak saya punya perilaku yang spesifik tertentu yang perlu diketahui oleh sekolah gitu misalnya untuk kedepannya bisa dikuatkan masing-masing seperti itu. Intinya sih artinya sangat penting membangun sinergi antara orang tua dan sekolah dengan komunikasi yang asertif, masing-masing outward looking terhadap sesuatu gitu, terhadap pendidikan agar bisa sinergis membangun trisula pendidikan yang tadi saya sampaikan gitu. Hatur nuhun. Betul sekali ya. Jadi intinya everybody has to learn. Jadi walaupun dia sudah jadi ibu, bapak harus tetap belajar ya supaya bisa mengajar anaknya. Apakah itu connected dengan lifelong learning? Nah, jadi secara informally mereka orang tua juga harus tetap belajar ya, belajar bisa dari mana, apalagi sekarang medsos sudah klik satu keluar 1000 gitu ya. Baru kita nanya psikologi pendidikan di Google langsung wah ratusan informasi talking about psikologi pendidikan. Misalnya seperti itu. Nah, idealnya ya, berarti idealnya harus anyone has to learn ya dengan konsep lifelong learning. Baik, saya mulai berbagi slide. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah begitu aktif untuk di sesi brainstorming dan kita sudah banyak keywords yang didapat dari brainstorming. Lalu kita koneksikan sekali dengan teori-teorinya. Ya, jadi hari ini education, family, and social function. Kata kuncinya adalah fungsi. Jadi Pak Sumardi, idola saya, dosen idola. Saya ada di ruang dosen karena hari ini ada 2 bimbingan tesis, jadi saya harus ke kampus. Back to laptop. Gitu ya, jadi kaitannya pendidikan, family, dan social function. Tadi sudah ada tuh highlight-highlightnya. Di sini education dan socialization. Jadi ada kata kunci di sini. Education is social process. Jadi proses ya, proses which prepare individual to lead a meaningful and dignified life. Berarti kuncinya ada di education. Tadi highlight saya yang terakhir itu ternyata kuncinya ada di sistem pendidikan. Gitu ya, di sistem pendidikan. Karena pendidikan itu memberikan social process. Jadi artinya bukan menuntut sosial yang mendidik, masyarakat yang mendidik, tetapi pendidikan yang mendidik seseorang untuk berproses di social life mereka. Ya, dapat kata kuncinya ya, teorinya seperti itu. Lalu together with other social tools, it plays an important role. Nah, setelah itu barulah force, kekuatan-kekuatan masyarakat juga punya kendali mutu ya, mengendalikan mutu individualnya. Nah, berarti masyarakat macam apa? Kan ada istilahnya
sekarang masyarakat yang madani, masyarakat yang apa seperti itu ya. Makanya masyarakat pun social environment-nya pun harus diperkuat dengan bentukan mutu atas, bentuk mutu sosialnya seperti apa. Itu juga berperan. Lalu ini dia, berarti education itu covers up knowledge, skill, value, and behavioral pattern. Nah, maksudnya edukasi itu membentuk, education itu membentuk pengetahuan, kemampuan, dan value nilai. Sehingga walaupun bapak ibunya sudah lulus dan berpunya latar belakang pendidik prodi program studi yang berbeda, tapi paling tidak dia sudah punya kemampuan untuk mengolah sesuatu permasalahan dengan menggunakan knowledge, skill, dan nilai-nilai yang ada. Teorinya itu kayak gitu. Sekarang berarti fungsi dari pendidikan berarti apa dong? Ada satu kata kunci di sini lagi. Bisa dapat kata kuncinya apa di paragraf 1? Transferring. Transferring, Nah, transferring or transmitting. Nah, itu berarti andai kata ada permasalahan seperti kasus kita tadi, berarti something wrong with the education itself. Kenapa kok bisa merubah perilaku di rumah, nggak stabil gitu loh, di rumah begini, di sekolah begini, berarti kan nggak stabil, nggak jadi gitu, nggak jadi jati diri. Kayak kue itu masih apa ya, belum matang gitu. Maksudnya kan dimanapun dia berada, there has to be just like they have to be gitu kan. Oke, berarti ada missing link-nya atau ada ketidakefektifan atau ketidakefisienan dalam capaian pembelajarannya gitu. Karena mestinya dia transferring and transmitting. Baik. Yang paragraf 2 kita bisa dapat kata kuncinya apa itu? Broadening, ya, broader than. Jadi harus tidak hanya obtaining, ya, terus diperluas. Tidak hanya ilmu ekonomi, tapi di ekonomi itu ada ilmu psikologi, ada ilmu kemasyarakatan dan begitu. Tidak hanya saya cuma ekonomi, saya punya ilmu cuma ilmu ekonomi saja. Nah, berarti menurut John Dewey ini, bisa dilihat John Dewey mengatakan apa? Apa kata kunci dari John Dewey? To help the growing human being. Helping the growing of a helpless. Kita dianggap helpless animal kalau nggak berilmu, liar, ya, liar gitu. Kita tidak tahu apa-apa, where to go, what to do, why, how to do. Kita nggak tahu apa-apa sampai diistilahkan sampai seperti itu sama John Dewey. Berarti ya kita harus help to grow, to make them grow. Maka itu into a happy, kata kuncinya happy, moral, and human being. Nah, sekarang lebih sudah keren istilah ini, live happily, live morally, and as a human being. Ada kata istilah yang baru supaya kita semua agar well-being. Oke, jadi sekarang tujuan pendidikan ujung-ujungnya harus well-being, ya. To highlight tuh apa sih well-being, kita bicara selanjutnya atau konteks well-being. Ya, dapat ya teori ini ya. Ternyata benar apa yang kita diskusikan tadi bisa dikuatkan oleh teori dari John Dewey ini. Education berfungsi untuk helping the growing of an individual. Nah, sekarang kalau fungsi sosial seperti apa?
Ada 6 ya? Ada 6 indikator. Satu adalah transmitting the culture, transmitting the skills, transmitting the value and beliefs, preparing for working life. Nah, ini dia. The creating of youth, promotion of peer group relation. Mereka punya fungsi, nggak banyak orang tahu kalau sebagai masyarakat tuh mereka punya fungsi terhadap pendidikan. Jadi jangan mengharap pendidikan, hanya sekolah yang merubah sistem di masyarakat, tetapi saling. Ternyata sosial atau masyarakat harus berfungsi juga terhadap pendidikan. Itu. Tadi ada yang bilang harus kerjasama, kayak secara kolektif. Kan budaya mutu itu konsepnya udah belajar jaminan mutu ya, sudah masuk ya, Bapak Ibu? Diajar oleh siapa? Supervisi dan penjaminan itu sudah dapat ya semester ini? Sudah? Sama Pak Mardi. Pak Sumardi ada di sebelah saya. Kelas 3R HP22 R3 Pak Sumardi mengajar supervisi dan jaminan itu. Udah masuk budaya mutu ya. Oke, di situ ada tuh. Berarti harus dilakukan secara kolektif dari budaya mutu. Oke, ini ternyata masyarakat juga punya fungsi, jangan menuntut sekolah saja, dikatakan itu. Nah, di awal, jadi family, jadi hampir semua Bapak Ibu mengatakan bahwa kuncinya ada di keluarga. Kita baca di sini. MacIver bilang apa tuh? Ya, teorinya MacIver, family is a group divine. Ya. Apa kata kuncinya di sini? Precise and enduring. So, kuncinya di situ. Di fungsi keluarga juga harus kuat. Jadi jangan lagi sekarang tadi permasalahannya menuntut sekolah saja. Dan ada essential of a family. Ini about satisfaction, production, provision, ada di situ. Bisa? Dipahami? Jadi kalau ada yang berpendapat atau ada yang bertanya setelah itu, tapi mudah-mudahan jangan bertanya. Mahasiswa S2 harus berpendapat, bukan bertanya. Oke, ini fungsi family. Apa kata kuncinya di sini? Banyak ya? To fungsi family, kata kunci di sini apa? To nurture. Nah, nurturing. And to nurturing and promote. Promote the development in what areas. Jadi fungsinya family to nurture and to promote. Promote apa? To nurture apa? Promote apa? Nah, ini ada 5 area nih. Moral, physical, emotional, social, intellectual. Nah, ternyata berat ya fungsi keluarga ya. Pertanyaannya, apakah orang tua ini sudah paham mereka punya tugas ini, nurturing and promoting moral, physical, emotional, social, intellectual development-nya si anak. Baik. Jadi mestinya harus dari family. Nah ya, jelas ya. Nah, karena mereka sudah usia sekolah, berarti sekolah bisa menjadi partner. Karena di sekolah itu terjadi apa saja Bapak Ibu di sini di gambar ini? Social integration, social placement, social and cultural innovation, socialization. Itu. Jadi andai kata dia siap di sini, makanya karena di sekolah ada ini,
Oleh sebab itu di rumah harus dikuatkan ini dulu dengan nurturing dan promoting dari orang tua, dari additional. Tadi apa bukan additional, apa Bu? Ada nuclear family dan extended family. Harus punya ini karena dia masuk ke usia sekolah akan menemui integrasi sosial, lalu dia berada di mana, secara sosial berarti ada di mana posisinya, lalu juga bagaimana dia bersosialisasi dan bagaimana juga bersosialisasi dengan different kind of culture, different kind of backgrounds, different kind of religion, different kinds of values, tiba-tiba nyampur dari satu di sekolah. Berarti ini adalah benteng pertama di sini untuk masuk ke sini. Walaupun sekolah pun punya fungsi memberi ini semua. Dengan tadi ada yang Ibu Rizka ya katakan dengan sistem kurikulumnya yang mengembangkan knowledge skill attitude-nya. Gitu. Baik, sampai di sini. Ada yang mau berpendapat kembali? Tidak ya? Nyambung nggak dengan terkoneksi ya dengan apa yang kita diskusikan di 1 jam di awal? Begitukah Bapak Ibu? Izin Bu, Silakan. tapi tetap ada semacam pameo lah yang muncul Oke. ya di masyarakat, termasuk di kita, bahwa anak-anak itu lebih ngedengerin gurunya daripada orang tuanya gitu. Nah, padahal sama aja, termasuk saya gitu, guru gitu, anak saya lebih ngedengerin wali kelasnya gitu. Nah, itu kira-kira apa yang terjadi, Bu? Apakah memang yang tadi ya, benteng-benteng yang tadi belum kuat gitu, atau memang kitanya sendiri di keluarga memang belum bisa bersinergi gitu secara utuh? Oke. Kita beranalogi gini ya, pertanyaan Pak Fahri. It's great, itu memang terjadi. Sering banget terjadi itu rasa apa sih, rasa cemburu orang tua gitu terhadap gurunya yang. Nah sekarang kita analoginya gini, kan ada kue sama nih, apple pie gitu. Tapi kan apple pie yang di toko ini berbeda, namanya sama apple pie gitu kan. Kenapa bisa berbeda Pak Bu? Kan ada perilaku membuatnya, ada konteks ininya apa ingredientsnya, apa istilahnya, resepnya berbeda ya, dibuat pakai ini, terus cara membuatnya juga berbeda, sehingga walaupun namanya apple pie ya akhirnya luarannya taste differently gitu kan ya, berbeda akhirnya rasanya. Berarti ada di mana Pak perbedaannya yang menyebabkan orang menyukai apple pie yang di A daripada apple pie yang di B? Ini sama dengan akhirnya anak lebih suka mendengar gurunya daripada orang tuanya. Artinya apa? Berarti kata kuncinya ada di how-nya ya, how we treat our children di rumah. Begitu. Nah, untuk bisa sama ya marilah tadi bersinergi sekolah dan rumah. Ya tanyalah orang tua, apa sih trik bisa dipuja-puji sama anak saya gitu. Kenapa sih kok bisa lebih mendengar bapak atau ibu daripada saya atau bapaknya? Gitu. Nggak apa-apa, kenapa tidak kita ngobrol, itulah tadi segitiga pendidikan ya, anak, rumah, dan sekolah. Gitu. Harus kerjasama. Setelah disebut partnership dengan sinergi. Jadi harus tidak juga harus sih, tapi paling tidak ada kesetaraan pendekatan gitu. Di sekolah begini, di rumah begini. Ya iyalah, dia anak nyarinya yang paling enak dulu, yang paling menyenangkan yang mana. Itu kecenderungan hakikatnya anak. Mencari sesuatu yang ringan, sesuatu yang menyenangkan. Oke, gitu. Berarti harus ada partnership yang
Terus ada kesepahaman dan kesepakatan pola asuh, pola ajar, pola didik, pola ngajar, kan ada pendidikan, pengajaran, pengasuhan. Itu ya, tiga-tiganya harus sama tuh. Paling tidak mendekati lah, supaya nggak ada gap, perbedaan yang jelas. Oke, begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang berpendapat? Silakan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini akhirnya diputuskan oleh sebuah teori manifest. Silakan dibaca, Bapak Ibu. Ternyata ada 6 major manifest function of education. Dalam edukasi harus ada konsep sosialisasi, ada konsep social control, ada konsep social placement, ada konsep transmitting culture, ada konsep promoting social and political integration, dan yang terakhir ada konsep agent of change. Wherever we go, ternyata ujung-ujungnya ya pendidikan yang memegang peran sistemnya, sistem pendidikannya. Apakah ini ada di sekolah saja? Lebih baik jangan. Idealnya ini harus, fungsi ini harus ada di keluarga, masyarakat, dan sekolah. Masing-masing memberi peran ini. Bahwa memang untuk pencapaian ideal semuanya sehingga tidak berbeda, ada kata we go to family, we go to social community, we go to school, tidak jauh berbeda atmosfernya. Ini. Citizenship aim of education. Apa kata kunci di sini berarti? Enabling children to grow. Mutunya apa ini mutunya? Produktif. Mutunya adalah produktif. Lalu produktif di social moral standard. Okay. Nah, makanya sekarang ada istilah lagi selain well-being yang lagi populer adalah global citizenship. Nah, itu harus tahu tuh guru tuh sekarang tren-tren istilah-istilah yang trendy sekarang. Well-being, global citizenship, harus, karena biasanya ada anak yang ada beberapa anak yang cenderung sukses di sekolah, tapi pas terjun ke masyarakat dia mengalami kendala karena itu dia nggak siap menjadi global citizen. Harus diajarkan berarti apa sih konsep global citizenship itu. Jadi edukasi pendidikan harus menyiratkan itu, diperkaya dengan pemahaman anak terhadap global citizen. Okay. The last slide-nya ini. Okay. Jadi kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Jadi maksudnya tidak bermaksud untuk menyalahkan keluarga, gimana duluan nih, kayak mana duluan telur sama ayam gitu. Apa fungsinya? Tidak perlu, tapi yang penting apakah ini di rumah, apakah ini di sekolah, apakah ini di masyarakat, harus berkonsep mendidik. Karena pendidikan itu sendiri, education itu ada di rumah, ada di masyarakat, dan ada di sekolah. Sehingga highlight-nya adalah education as a force for social change. Nah, jadi ending dari
materi kita hari ini adalah ini. Ternyata we found out setelah tadi ada argumen, duluan sekolah dong, duluan rumah dong, duluan masyarakat dong. Ternyata tidak, ketiganya harus punya fungsi kolektif untuk membutuhkan budaya. Oke, ada pertanyaan? Ada sanggahan atau ada tambahan untuk memperkaya? Silahkan Bapak Ibu. Ibu Siti Masito, saya belum mendengar suara Ibu. Ibu Siti, apakah masih bersama kami, Ibu Siti Masito? Ya Bu, mohon maaf. Uh-uh. Lagi kurang sehat, mohon maaf. Oke. Ya. Take care, Bu. Salam sehat ya. Oke. Pak Salim. Hadir Bu. Silakan Pak Salim. Pak Salim yang tadi di pesantren ya? Oh iya Bu. Oke. Coba disimpulkan in terms of pesantren system, Pak. Jadi untuk edukasi pesantren itu mencakup ketiganya, kata saya sih Bu, masyarakat ikut, keluarga ikut, kemudian pihak sekolah juga ikut. Karena di pesantren itu guru jadi keluarga, kemudian berdampingan dengan masyarakat. Jadi kata saya paket lengkap sih Bu. Cuman kekurangannya yaitu terkadang ada anak-anak yang tidak cocok dengan lingkungan yang ada di pesantren, dan juga terkadang ada orang tua yang terlalu menuntut pesantren itu harus seperti ini, padahal konsep pesantren kita seperti ini, seperti itu Bu. Jadi terkait dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, di bayangan saya yaitu kehidupan di pesantren Bu. Terima kasih. Ya, apalagi kompleks ya sistem pesantren itu dengan Iya. daur santrinya yang daur hidup santri yang 24 jam gitu ya Pak. Berarti fungsi keluarga sudah beralih ke asrama ya, ke Iya Bu, boarding school-nya begitu. ya. Selama anak itu berada di asrama, berarti fungsi keluarga sudah diambil alih oleh pesantren. Makanya ada istilahnya pengasuh, pembina gitu ya Pak. Iya Bu. Jadi karena dia akan mengambil alih fungsi keluarga yang after school itu, mulai dari work hour, finishnya work hour sampai ke fungsi asrama itu. Berat ya Pak ya pesantren? Ya begitu, dinikmati saja. Apa sih Pak kendalanya? Di mana ada missing link nggak antara pendidikan, pengajaran, dan pengasuhan di pesantren? Kalau di pesantren tempat saya bekerja sih Bu, karena kita menganutnya sistem sekolah dan juga pesantren, jadi wajib sekolah juga, wajib ikut ngaji juga. Ya padat sekali jadwal itu, mulai dari jam 3:30 pagi sampai pada Isya itu nonstop Bu. Wow. Bahkan hari Sabtu, hari Minggu saja saya ada jam ngajar. Hari Jumat Sabtu ini kuliah gitu. Jadi padat sekali jadwalnya. Oke. Padahal anak-anak yang non pesantren ini after school sekitar kira-kira jam 3, jam 4 lah ya, sudah harus punya home atmosphere ya, harus merasakan home atmosphere. Nah, apa yang diberikan oleh asrama Pak untuk memberikan home atmosphere juga? Untuk pengasuh dan pendidik di sini memang diajarkan untuk memiliki jiwa keibuan dan juga kebapaan. Jadi kalau ada santri yang bermasalah atau ada santri yang tidak betah, kami membuka pintu rumah untuk mereka boleh curhat, boleh datang kapanpun ke rumah kami untuk minta konsultasi, minta solusi, boleh seperti itu Bu. Baik. Jadi karena kita 24 jam juga di pesantren, ya jadi anak-anak boleh kok main ke rumah, mau sekadar nyapa, mau ngasih tugas, mau bertanya tentang pelajaran, itu boleh sebenarnya. Jadi seluruh pembina berada di pesantren berada ya, di pesantren asrama itu. juga ya, tinggal ya, mukim juga gitu.
Oke, baik. Nah, tugas pengasuh seperti itu ya Pak ya, pengasuh pesantren sebagai kepala keluarga gitu di Iya. pesantren. Baik, baik. Oke. Ada lagi yang tadi ada kayaknya ada ibu yang konsep putrinya atau putranya yang di konsep boarding sehingga fungsi ibu, fungsi keluarga yang dari ibu dan bapaknya dialihkan ke sekolah. Tadi siapa ibu siapa? Bu Bu ini ya kita bukan Bu ada yang putranya di pesantren Bu silakan. Mana rasanya fungsi keluarga diambil oleh pesantren? Bu siapa? Bu Ita tadi bukan? Bu. Oh iya, Ibu, ya. Ya, tadi mengenai apa sistem pendidikan itu penting sekali. Terus tadi seperti Pak Salim menyampaikan sistem pendidikan di pesantren 24 jam. Kebetulan putri saya di pesantren juga, ya memang awal-awal perlu adaptasi lumayan, adaptasi di tahun pertama, ya, untuk kegiatan di pesantrennya, sekolah umumnya, betul-betul 24 jam, tadi disampaikan Pak Salim betul sekali, dan mungkin putri saya ketika pulang mungkin ya pengen healing, istirahat, tapi ya tetap kegiatan yang seperti sholat, mengajinya tetap dilaksanakan. Cuma ya itu jadi lebih banyak istirahat kalau pulang. Mungkin fungsi healingnya itu mungkin ya yang ini untuk energi, ya chance lagi untuk mengecas. Jadi ketika kembali ke pesantren sudah fresh kembali mungkin itu ya. Jadi terima kasih Pak Salim ya. Kalau tadi statement akhirnya anak pulang dari mukim terus kembali ke rumah terus akhirnya di rumah mau istirahat terus berarti terbangun image bahwa di pesantren itu berat banget ya. Hidup di pesantren tuh membuat anak stres, membuat anak sehingga butuh healing. Apakah gitu? Padahal sebenarnya kan pendidikan, pengajaran, pengasuhan itu membahagiakan, happy. Tadi ada bahasa happy di mana tadi tuh memberikan happy. Mungkin proses ya awal-awalnya saja tahun Gitu ya. pertama, tahun kedua ada perubahan. Jadi nanti biasanya udah lewat dari 2 tahun baru bisa full betul-betul seperti apa yang ditanamkan di pesantren. Ya, mungkin itu Ibu. Oke ya, boleh. Ini kata John Dewey kan tadi gitu ya. Jadi untuk fungsinya untuk helping the child growing happily, morally, as an efficient human being. Ya, mestinya hasil pendidikan itu luarannya membuat anak happy dan moral dan punya nilai, punya moral dan juga dia efisien sebagai makhluk hidup. Gitu. Ini mestinya orientasi pendidikan seperti itu. Makanya kan sekarang orientasi pendidikan well-being, mensejahterakan anak gitu dengan konsep well-beingnya gitu sehingga dia mampu menjadi global citizen. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi kita harus, dengan belajar ini hari ini berarti kita semua tahu kita sebagai yang menjalankan fungsi sekolah sebagai fungsi rumah sebagai orang tua. Mungkin di sini mahasiswa banyak pendidik menjalankan fungsi sekolah dan kita semua sebagai bagian dari masyarakat menjalankan fungsi masyarakat. Ternyata education is the system education is the key role-nya ya. Begitu kah Bapak Ibu? Oke, baik. Izin menambahkan, Bu. Silahkan Pak Fahri. Iya, jadi saya agak teringat saja dengan konsep hierarki pendidikan dari ayah saya dulu gitu ya. Bahwa pendidikan itu dibagi 3 sebetulnya. Yang pertama ada yang disebut ta'limuddin. Pendidikan itu secara parsial ya dilakukan oleh orang tua, oleh sekolah masing-masing mendidik diri sendiri untuk mencapai itu.
Kemudian ada masanya hierarki itu meningkat menjadi wihdatul ummah. Artinya memperkuat kolaborasi, misalnya orang tua dengan sekolah, orang tua dengan yang lain gitu ya, wilayah-wilayah sosial yang lain seperti itu. Baru yang terakhir ketika sinergi itu sudah bisa terbentuk, maka akan berujung pada tahfizul ahkam gitu, bisa menetapkan hukum yang sama, yang setara gitu seperti itu. Jadi memang hierarki itu saya pikir perlu gitu, bahwa masing-masing belajar dengan wilayahnya masing-masing. Saat menjadi diri pribadi, ya keluarga belajar bagaimana mengelola keluarga, sekolah juga sama, bagaimana upgrading dan upscaling gitu sekolah seperti itu. Akhirnya sama-sama bersinergi untuk bisa menciptakan itu. Gitu. Terus di slide terakhir tadi saya tertarik dengan kata-kata force ya, force gitu. Jadi saya pikir memang tidak hanya force gitu yang bisa menjadi alternatif kata gitu ya, bahwa education juga bisa sebagai katalisator gitu Bu, gitu ya. Ya mempercepat perubahan sosial gitu. Juga bisa sebagai driver mungkin ya, pendorong gitu. Ya gitu, atau juga hal yang lain bisa jadi sebagai instrumen gitu, instrumen yang bisa menjadi sarana mencapai perubahan sosial yang diinginkan begitu Bu. Oke, keren ya. Dengan hierarki ternyata ada teori tentang fundamental hierarkinya, bahwa sistem yang di dalam dulu, baru menengahnya bersinergi untuk growing dengan environment, lalu akhirnya ada sebuah kesepakatan untuk bersinergi, hierarki di atasnya. Keren. Apa tadi nama hierarkinya tuh Pak? Hierarki apa? Hierarki pendidikan saja Bu, nggak disebutin apa sama ayah saya. Nah, ayah pendidikan? Alhamdulillah iya sampai sekarang. Sampai sekarang pendidik di mana bertugas? Sekarang lebih ke pengabdian masyarakat sih Bu ya. Ya. Salam hormat ya buat Bapak ya, sebagai pendidik sejati yang sudah membangun konsep hierarki pendidikan yang baik kepada Pak Fahri. Berarti fungsi keluarganya sudah kuat dalam mendidik, dalam memberi pendidikan. Ini contoh keren bahwa fungsi keluarga itu juga educating, nurturing, and nurturingnya. Baik, terima kasih. Apa lagi? Ya ada. Sudah dapat ya semuanya. Biasa seperti biasa, silakan Bapak Ibu masing-masing keluarkan 1 atau 2 keywords yang Bapak pelajari hari ini. Yang sudah disebutkan nggak usah disebutkan lagi oleh yang lainnya. Jadi kita di sini ada berapa mahasiswa? Ada 11 mahasiswa. Paling tidak kita dapat 25 kata kunci di sesi ini. Silakan. Dimulai dari siapa? Silakan. Boleh saya coba Bu? Boleh. Keywords ya, tidak kesimpulan, keyword saja. Mungkin membentuk keterampilan mungkin. Keterampilan. Apa lagi? Satu lagi. Ya, boleh saya coba. Boleh Buti. Ya, education is to help, to nurture, and to promote children. Berarti kata kuncinya apa? Kata kuncinya nurturing and nurturing and promoting. Itu. Kita bukan bicara kesimpulan, kita bicara keywords. Jadi hanya ada 2 kata. Oke, silakan. Apa lagi? Bahasa narasinya bukan kesimpulan ya, hanya menyebut 2 keyword, 2 kata kunci. Silakan. Ibu silakan Bu Ani. Ingin mencoba. Ya, yang pertama education. Terputus Ibu. Apakah hanya saya yang imparts? Yang kedua, agent of change. Lagi, maaf saya terputus tadi. Apakah saya saja yang terputus mendengar itu? Apa keyword pertama apa? Oh iya. Yang pertama apa tadi? Education imparts. Yang kedua, agent of change. Oke. Right. Thank you, Bu Anissa.
Silakan, siapa lagi? Boleh, Bu. Silakan, Ya. Suci. Yang kedua agent of change, Ibu. Agent of change sudah disebut oleh Ibu Anissa. Cari lagi, Ibu Ya. Suci Hana. Iya, tadi Bu Anissa yang ngomong, Bu. Ah, Ya, approach dan treatment. approach and treatment. Very good. Okay. Izin Bu, Pak Fahri. education is an empowering entity Bu. Oke, jadi kata kuncinya adalah empowering and Entity. Great. Next one. Boleh, Bu. Mau coba, Bu. Oke. Baik, yang tadi suara laki-laki Pak siapa ya tadi? Saya. Oh, Pak Andri. Pak Andri, Bu. Pak Andri dahulu ya, Bu. Setelah itu Bu Siti. Yang pertama sinergitas, yang kedua adaptasi, Bu. Oke, sinergi dan adaptasi. Oke, Pak Andri. Ya, Miss Ibu Siti. Baru dapat satu, Bu, keywordnya, Bu. Baru dapat satu. Banyak Edu- tadi pertebaran keyword. Apa coba apa? Satu apa? Education is self-development. Self-development. Good. Very good. Self-development. Satu lagi bisa diraba-raba apa lagi? Banyak tadi pertebaran kata kunci selama 2 jam. wajahnya mikir banget, pusing. Santai Bu. Oke. Silakan yang lain dulu sebelum Bu Siti dapat satu lagi. Pak Kafi? Pak Kafi, are you there? Pak Salim? Tidak ada. Oke, kadang saya memanggil untuk memastikan apakah Bapak Ibu masih bersama kita semua ya. Ibu Tia, punya? Ya, tadi. Tadi sudah ya? Oh ya, tapi boleh menambahkan satu lagi. Boleh. Global citizenship. Keren. Global citizenship. Very good. Oke. Thank you, Bu Tia. Dia dapat 3. Lagi. Social control, Bu. Social control. Ya, tentu kita. Siapa lagi? Pak Fahri sudah dapat? Sudah tadi ya, Pak Fahri ya. Bu Rizka? Ini apa namanya pembentukan nilai dan norma. Oke. Value and moral development. Oke, good. Value and moral development dari Bu Rizka. Sudah semuanya? Ibu Siti sudah dapat satu lagi? Nggak apa-apa. Ini kenapa saya tanya keyword supaya saya bisa paham outcome dari materi yang Bapak Ibu dapatkan paling tidak dan dengan keyword aja. Oke. Sudah semua ya, Pak Salim? Ya, Pak Salim masih di PPDB. Pak Kafi, gambarnya main gitar. Apakah Bapak lagi main gitar? Mohon maaf Bu, lagi ini dulu anak. Mungkin keyword pertamanya adalah keluarga adalah dasar semua pendidikan dari awal. Itu aja yang pertama mungkin. Keywordnya ya. Educate family is fundamental. Education fundamentalnya di family. Oke. Dah, baik. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau berpendapat sebelum kita tutup? Tidak ada ya. Baiklah Bapak Ibu. Ternyata hari ini alhamdulillah kita sudah dapat banyak pengetahuan dan teori bahwa ada sinergi antara pendidikan, rumah, dan masyarakat. Masing-masing mempunyai fungsinya dalam membantu anak tumbuh dan kembang.
sehingga mereka mampu menjadi apa tadi global citizen dengan merasa bahwa mereka very well dengan konsep well-being gitu ya. Baik, thank you for coming, thank you for being in the Zoom. It's beautiful day. We learn a lot of things. Kita bertemu minggu depan lagi ya dengan topik yang berbeda. Are you happy today, this morning? Yes. Ya, thank Thank you. you. Alhamdulillah. Karena learning happily itu penting ya. Yes. Learning happily itu penting. Baik, thank you. Thank you for being happy and I'm glad to see you happy in learning. I'll see you next week. Thank you for coming. Take care. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua sudah memfoto karena ternyata maaf ternyata LMS belum bisa ya, saya belum bisa membuat absen di LMS, begitukah? Di matkul lain juga belum bisa membuat absen di LMS gitu. Kemarin Bisa ya? statistik bisa, Bu. Bisa ya? Kemarin statistik bisa. Bisa ya. Tadi pagi saya buka masih belum bisa. Pak, nanti saya lihat lagi. Di foto aja Pak Ketua. Baik. Nanti buat. Ya, buka Pak Salim, Pak Domen bisa buka. Ada yang kayak ABG tiba-tiba jarinya angkat, diangkat. Happy Bu, happy. 1, 2, 3. Oke. Ya. Thank you. Oke. Okay, take care everybody. Okay, bye.